Oh, oke. Lokajaya ini ya. Penabulu. Penabulu ya, ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Masih, ya kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Kita beri waktu saja sampai toleransinya 10 menit ya, jam 2.10 lah. Kalau saat itu nanti sudah tidak ada, kita mulai saja. Selamat siang, Mbak Frans. Selamat siang, Mas Ani. Sehat? Sehat-sehat. Baru mendarat ini dari kemacetan. Oh, iya. Ya, Jakarta sudah mulai macet lagi nih ya. Iya, parah. Ya, Kemarin di dalam tol dalam kota itu. Kalau apa? Kalau normal ya begitu. Anunya, ciri-ciri normal Jakarta macet. Iya. Sekarang konsil sudah apa? Full berkantor atau belum? Masih Setengah, 3 per minggu. hari per minggu ya? Ya. Oke. Minggu lalu saya lewat di sana tapi nggak sempat mampir. Susah waktunya. Iya. Tapi lewat doang itu udah berkah gitu. Lewat dengan kemacetan. Halo Mbak Nur Hikmah, selamat siang. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Mbak Nur. Udah keren itu, udah dandan dari pagi itu ya. Oh iya dong. Iya. Biasanya nggak mandi kita hari ini. Nggak mandi, yang penting cuci tangan. Mas Hamid gimana kabarnya, Mbak Nur? Sehat, alhamdulillah. Dia masih pengurus di Pirak juga, toh? Iya, ketua. Oh, masih ketua, ketua yayasan ya? Iya, ketua pengurusnya. Oh, ketua pengurus ya, ketua pengurus. Yang aktifnya di apa? Filantropi itu ya? Ya, di Filantropi Indonesia. Baru selesai juga bukan kemarin? Ya, udah selesai. Tapi dia masih bantuin filantropi sama Pirak juga sih. Oh, oke. Rekrutmen penggantinya Mas Hamid, kah? Dari Coca-Cola, Sampurna ya, Putra Sampurna kalau nggak salah. Yang dari perusahaan. Oh. Hebat. Iya. Sampurna Foundation atau CSR Sampurna? Sampurna Foundation dari mana? Lihat CV-nya sih banyak, dari Sampurna Foundation, terus pernah di mana gitu. Oh, tapi sudah artinya sudah keluar dari sana ya? Iya. Ya. Halo Mas Hasan, salam kenal. Oke, ini sudah lewat jam 10 menit, bagaimana kita mulai? Silakan monggo mawon, langsung aja Pak. Baik, kawan-kawan, selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Ini saya mohon maaf juga mungkin menutup sementara ya, video sementara. Jadi ini merupakan sesi yang kedua dari program yang kita mulai minggu lalu. Ya. Jadi minggu lalu kita dengan tema berlanjutan organisasi masyarakat sipil. Ya. Nah, dari ngobrol kita minggu lalu itu, kita masih merasa bahwa masalah finansial atau sumber pendanaan untuk organisasi masyarakat sipil menjadi salah satu kendala ya atau penghambat untuk perkembangan organisasi masyarakat sipil. Makanya hari ini kita mencoba untuk masuk pada praktek bagaimana memanfaatkan atau memfungsikan sumber-sumber pendanaan yang memungkinkan untuk bekerja sama. Mbak Nur Hikmah dari PIRAK akan membagi pengalamannya tentang potensi yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat atau LAS yang dapat memberikan peluang bagi organisasi masyarakat sipil untuk bekerja sama. Ya. Mbak Nur Hikmah ini sudah lama di LSM dan di PIRAK. Saya sudah kenal cukup lama. Dia penggantinya Mas Hamid Awaludin. Mas Hamid ini dulu juga Hamid Abidin, Pak. Hamid Abidin. Mas Amin ini dulu juga ikut mengawali berdirinya LSM ya. Konsil LSM. Sekarang Mbak Nur di Direktur PIRAK, tapi sekaligus juga di anggota Komite Nasional, Komite Pengarah Konsil LSM Indonesia. Jadi ini memang rupanya kader Mas Hamid ya, untuk melanjutkan di PIRAK maupun juga di Konsil. Nah, seperti juga minggu lalu pernah disinggung, memang potensi menyumbang di Indonesia itu sangat tinggi ya. Ini salah satunya dilakukan oleh LAS ini, Lembaga Amil Zakat ini. Kalau menurut dari The World Giving Index Indonesia, laporannya kan tahun 2021 kemarin Indonesia menjadi negara nomor 1, negara yang paling banyak menyumbang, anggota masyarakatnya ya, memberikan sumbangan. Di antara 140 negara di dunia yang diteliti oleh Charities Aid Foundation yang berkedudukan di Inggris ya. Mereka meneliti 140 negara setiap tahun sejak tahun 2010 secara rutin, dan kebetulan Indonesia tahun kemarin menduduki ranking pertama, bahkan mengalahkan negara-negara yang selama ini juga dikenal sangat dermawan seperti Selandia Baru, Kanada bahkan. Ya, jadi tapi secara khusus ini nanti Mbak Nur Hikmah akan sharing pengalaman berkaitan dengan Lembaga Amil Zakat ini. Ada beberapa peluang kerjasama di sana. Nanti bisa kita cermati bersama dan nanti bisa menjadi bahan untuk ngobrol kita selanjutnya. Baik, selamat mengikuti bincang-bincang pada siang hari ini. Silakan Mbak Nur untuk dimulai. Halo Mbak Nur. Halo, suara saya cukup jelas? Cukup, ya cukup. Oke, baik. Jelas. Di sini hujan, udah mulai hujan ini. Oh, oke. Hujan di bulan Juni. Oke, baik. Teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang bisa ketemu dengan kawan-kawan semua. Kita akan diskusi terkait dengan potensi kemitraan dan dengan Lembaga Amil Zakat ya.
Teman-teman, kalau kita udah tahu Hilang. suaranya. sebetulnya halo? Ya, oke, sudah. Ya, nge-freeze tadi kayaknya sinyal. Ya. Nah, itu. Oke, sorry. Ya, ini adalah beberapa pengalaman Pirak terkait dengan kolaborasi dengan lembaga ambil zakat. Jadi sebetulnya kalau kita telisik dari sumber pendanaan Pirak, selain kita mendapatkan dari donor internasional, CSR perusahaan, kita juga menggalang bekerjasama kolaborasi dengan lembaga ambil zakat, baik itu kita menjadi konsultan, implementing program, researcher, trainer dan lain sebagainya. Ini ada beberapa aktivitas yang kita rintis bersama kawan-kawan lembaga ambil zakat. Nah, apa yang melatar belakangi? Kenapa Pirak melihat bahwa lembaga ambil zakat itu menjadi potensi penting bagi kita untuk berkolaborasi dengan mereka. Pertama kita melihat memang tadi sebetulnya Pak Frans sudah cerita ya, Badan Amal Charities Aid Foundation CAF menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Nah, ini berdasarkan World Giving Index yang dikeluarkan tahun 2021. Indonesia itu kemarin mendapatkan peringkat pertama dalam daftar negara dermawan ini dengan skor indeks keseluruhan itu 68%. Jadi ini sebetulnya naik 59% pada indeks tahunan terakhir yang dikeluarkan pada tahun 2018. Beberapa faktor yang kita lihat mengapa kedermawanan ini sangat tinggi adalah kuatnya pengaruh ajaran agama dan tradisi lokal yang terkait dengan kegiatan berdemah dan menolong sesama di Indonesia. Nah, temuan World Giving Index ini sebetulnya menunjukkan bahwa donasi berbasis keagamaan, khususnya zakat, infak, sedekah, itu menjadi penggerak utama kegiatan filantropi di Indonesia. Karena itulah jumlah donasi untuk zakat, infak, sedekah ini cukup besar di Indonesia. Nah, kita lihat bagaimana sih tren sumbangan individu. Dari hasil penelitian kami memang dalam 5 tahun terakhir sumbangan individu itu memang terus meningkat. Dan ini apalagi didorong dengan adanya krisis ekonomi, bencana alam, bahkan pandemi COVID-19. Terakhir kami meriset tentang solidaritas sosial di era COVID. Kita melihat bahwa solidaritas sosial sumbangan individu ini justru menjadi garda terdepan bagaimana masyarakat Indonesia bisa keluar dari krisis pandemi COVID-19 ini. Nah, tingkat kedermawanannya atau rate giving-nya itu cukup tinggi, 99,6%. Artinya apa? Bahwa sebetulnya hampir semua masyarakat Indonesia ketika kami tanya, apakah Anda pernah menyumbang? Jawabannya pernah. Dengan berbagai segmennya ya, entah itu menyumbang ke keluarga, ke lingkungan, sekitar, tetangga, atau bahkan ke lembaga-lembaga ambil zakat atau lembaga CSO lainnya. Nah, sebagian besar memang didorong oleh motif agama dan tradisi menyumbang yang kuat di keluarga. Kalau kita lihat tipe-tipe karakter individu itu motif keagamaan itu cukup tinggi selain dari terkait dengan sosialita, kedermawanan atau ajaran keluarga. Nah, kalau kita mau telisik lagi sebetulnya berapa sih potensi berdermanya itu kalau dilihat dari laporan lembaga ambil zakat sebetulnya potensinya itu sekitar 327,6 triliun per tahun. Dan yang baru bisa tergalang dengan baik itu baru 71,4 triliun. Ini sangat besar sekali.
Nah, pola menyumbangnya ini ada beragam ya. Kalau kita lihat di sini ada direct giving, karitatif. Memang teman-teman tidak kritis, dia bisa menyumbang kapan saja. Misalnya kalaupun di Indomaret, kakak apakah uang kembaliannya mau disumbang, dia tidak akan kritis menanyakan sumbang kemana, apa lokasinya apa, programnya apa, penerimanya siapa, dia tidak akan menanyakan itu. Dia langsung ya udah kalau segitu mau nyumbang. Jadi memang tidak kritis, no name, dan itu kebanyakan, dan kurangnya kesadaran akan masalah strategis ini menjadi tantangan juga, dan memiliki kedekatan dengan pihak yang menyumbang. Ini pola-pola menyumbang masyarakat. Jadi memang kedekatan pihak menyumbang atau ring 1 itu menjadi faktor yang menentukan terkait dengan sumbangan masyarakat ini. Kemudian nggak bisa di enter ya, next-nya ya. Bentar. Nah, kalau kita lihat alasan dari menyumbang itu ada beragam ya. Alasan menyumbang itu ada beragam. Bentar saya stop share dulu. Ini kayaknya ada masalah. Tidak bisa di. Oke. Nah, alasan menyumbangnya itu ada beragam. Di antaranya adalah misalnya yang kalau kita lihat paling tinggi di sini adalah ajaran agama ya. Ajaran agama itu paling tinggi, kemudian persamaan nilai, prinsip, tradisi itu juga menjadi faktor alasan mereka menyumbang. Ada juga solidaritas, dipaksa, belas kasihan, diminta untuk menyumbang, mendapatkan balas jasa, pengaruh, merasa nyaman, nama baik, dan lain sebagainya. Itu juga menjadi alasan menyumbang. Tapi kalau kita lihat trennya memang sebagian besar itu adalah ajaran agama. Nah, kemudian kita lihat apa sih preferensi masyarakat dalam menyumbang ini. Jadi sekali lagi hasil riset itu mengatakan memang preferensinya itu ajaran agama atau motif yang menjadi alasan menyumbang itu sangat kuat. Salah satu ajaran untuk menyumbang ini bila dalam Islam itu ada zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Kemudian kalau di agama lain ada persepuluhan ya, kalau dan lain sebagainya. Nah, preferensi masyarakat dalam melakukan sumbangan ini adalah bersifat langsung. Jadi maunya itu kalau menyumbang langsung ke badan ambil zakat langsung, ke orangnya langsung, ke kiainya langsung, dan memiliki kedekatan dengan pihak yang disumbang. Karena itulah pengumpulan zakat, infak, sedekah memang banyak dilakukan secara tradisional, baik ke kiai, pesantren, ya. Halo, kedengeran nggak? Kedengaran, bagus. Oke. Bagus suaranya, Bu. Baik. Nah, karena itulah memang kedekatannya itu pada kalau kita bilang itu lembaga-lembaga pengumpul zakat tradisional atau ke kiai-kiai, ke pondok pesantren, masjid, majelis taklim, badan ambil zakat yang dipercaya, atau lembaga-lembaga zakat yang dipercaya. Mereka itulah yang menjadi preferensi masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah. Nah, potensinya berapa? Tadi saya sudah cerita. Zakat sebagai potensi pendanaan lembaga organisasi masyarakat sipil. Kenapa kita sering mempromosikan itu? Karena memang besar sekali potensinya, ada 327,6 triliun. Ini dari Puskap Zakat Nasional tahun 2001, mereka mengatakan bahwa besarannya itu seperti ini. Jadi dana Ziswaf di Indonesia itu menjadi potensi salah satu sumber pendanaan bagi program CSO. Nah,
Coba kawan-kawan, kira-kira kawan-kawan tahu nggak berapa dompet Doava bisa menggalang donasi publik tiap tahunnya? Ada yang tahu? Boleh raise hand atau keluarkan mood-nya, boleh ngira-ngira, boleh tebak-tebakan, kuis. Saya mengira sekitar hampir 5 triliunan ya, sampai mungkin 50 triliun. 50 triliun. Ya. Saya ingat itu. Ada lagi kira-kira siapa? Teman-teman yang boleh aja kira-kira seperti Pak Mulyadi tadi. 400 miliar per tahun, Pak. Belum sampai triliun sih. Baru 400 miliar per tahun. Belum triliun. Kalau triliun udah di Basnas kali ya, itu potensinya 300 sekian triliun. Nah, tapi dompet Doava sendiri setiap tahun menggalang donasi publik lewat dana ZIS itu sekitar 400 miliar per tahun. Ini ininya mereka ya, apa namanya, penghimpunan penyaluran dan rasio yang mereka apa namanya keluarkan pada tahun 2021 kemarin. Kalau rumah zakat kira-kira berapa, Pak? Ada yang tahu? Rumah zakat kira-kira itu sekitar 200 miliar per tahun. Ya, itu trennya segitu, kurang lebihnya. Ini data kalau 2014 itu 196. Human Initiative itu dulu namanya PKPU, itu sekitar 200 miliar per tahun. Ya, dana yang ini ACT, aksi cepat tanggap, ini yang sering apa namanya langsung minta donasi ketika ada bencana-bencana alam, itu ada 120 miliar per tahun. Ya, ini laporan mereka. Kemudian sedekah rombongan itu sekitar 36,17 miliar per tahun. Per rombongan ya, ada rombongan berapa. Jadi mereka itu per rombongan kadang 3 bulan, 4 bulan, rombongan sekian, tapi trennya segitu. Tidak per tahun. Nah, kenapa kemudian kita melihat bahwa apa namanya zakat infak sedekah ini menjadi strategis untuk CSO ini, karena memang kita melihat bahwa ada panduan fix zakat SDGs yang sangat dibutuhkan untuk pengurus. Jadi sorry, ini kayaknya ini saya ngerendet ya. Saya matikan bagus ya. Biar stabil saya matikan kamera aja ya. Oke. Jadi ada panduan fikih zakat untuk SDGs itu memang kemarin kita dorong bahwa sebetulnya zakat ini boleh kok untuk program-program SDGs. Program SDGs itu ada macam-macam kan, ada 17 pilar yang ternyata itu bisa dioptimalkan dengan dana-dana zakat. Nah, program-program yang terkait dengan SDGs itu bisa didanai untuk pencapaian SDGs. Jadi memang sudah ada bukunya, dan buku itu dimaksud untuk menetapkan implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf untuk golongan tertentu dalam zakat itu sendiri. Potensi yang kedua adalah ketetapan MUI terkait dengan penggunaan zakat untuk pendampingan hukum. Di luar kontroversinya ya, kalau kita lihat diskusinya kan, iya ini kan karena kemarin waktu dulu itu kan rame tuh teman-teman yang dituduh ya, kita tidak bisa mengatakan tentang misalnya
kegiatan terorisme, bla bla bla, itu ada proses bantuan hukum untuk mereka dan lain sebagainya ya, orang-orang yang fundamentalis dan bla bla, kita nggak usah bicara itu, tapi kemudian ada ketetapan itu, kontroversinya kita nggak usah ambil pusing lah ya. Jadi di luar itu kan ya karena ada udang di balik batu atau apa, tapi bahwa untuk bantuan hukum itu bisa, itu ada ketetapannya. Memang penerima bantuan tersebut walaupun ada syarat-syaratnya, misalnya harus beragama Islam, kemudian merupakan orang yang terdalimi, kayak gitu kan, tidak ada ketetapan keagamaannya dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa asnaf yang kalau memang kita pakai zakat itu harus ada aturannya ya. Tapi sebetulnya kalau pakai yang sedekah, infak dan lainnya, kita bisa melobi kawan-kawan di LAS untuk bantu. Dan bantuan hukum ini sudah pernah dijalankan kerjasama misalnya Basnas dengan YLBHI atau LBH Jakarta waktu itu juga. Ya, jadi ini bisa untuk menjamin tegaknya aturan hukum, dan ini menjadi peluang bagaimana kita lembaga bantuan hukum bisa mengakses dana zakat, infak, sedekah ini. Jadi dan yang terakhir itu memang kalau kita lihat memang saat ini teman-teman di lembaga zakat sendiri coba untuk mengubah mindset itu zakat hanya untuk umat Islam aja, itu enggak. Jadi udah mulai meluas perspektifnya bahwa zakat harus menjadi solusi atas masalah umat apa saja. Jadi ada beberapa kegiatan, misalnya pendirian sekolah-sekolah yang non-muslim pun didanai oleh lembaga zakat. Ini kita sudah pernah melakukan risetnya, beberapa filantropi keagamaan itu lintas sektor. Jadi interfaith filantropi yang kalau kita lihat itu bisa tahu bahwa ternyata tidak melulu dengan identik dengan agama Islam. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya memang ini ya potensi zakat ini memang kalau kita mau lihat kenapa gagasan kemitraan lembaga ambil zakat dengan LSM itu Pirak selalu dorong, dan sampai saat ini coba untuk dorong ke kawan-kawan, ayo dong akses dong dana dari lembaga ambil zakat, karena kita lihat bahwa ada kerangka optimalisasi potensi kedermawanan menuju keadilan, itu menjadi sebuah terobosan baru. Jadi kalau kita lihat memang penting untuk perkembangan filantropi sekaligus ini beririsan dengan wacana gerakan sosial di mana ada titik temu antara supply dengan demand. Jadi kalau lembaga zakat kita lihat tuh kan dompet duafa aja 400 miliar, ada yang 200 miliar. Ngabisin uang segitu itu nggak mudah. Kita kayaknya kalau udah dapat 400 miliar gampang. Itu enggak, karena uangnya itu enggak dibuang di jalan, disebar-sebarnya enggak kan. Ada proses transparansi, proses akuntabilitas, proses memastikan sasaran itu tepat, program itu tangible dan lain sebagainya, sehingga untuk optimalisasi dana zakat itu bukan sesuatu yang mudah. Karena itu dibutuhkan kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti LSM, OMS yang sudah memiliki nilai akuntabilitas dan profesionalisme dalam program-program pemberdayaan masyarakat atau
program-program Komdev atau advokasi atau yang lainnya untuk bisa mengoptimalisasikan potensi ini. Jadi kalau kita bilang ini adalah pertemuan dua potensi penting dari sistem sosial kita, yaitu sumber daya atau resource yang ada di tengah masyarakat kita yang siap menjadi bahan bakar, terus kemudian bergulirnya perubahan sosial agar ada optimalisasi kelembagaan institusi yang telah lama menjadi motor pergerakan sosial, yaitu LSM itu sendiri. Nah, kita lihat bahwa simpul pertemuan itu kalau kita melihat istilahnya semesta filantropi itu adalah potensi supply side kalau kita bilang dan demand side yang menjadi sebuah energi sinergisitas antara CSO dan OMS atau LSM itu sendiri dengan lembaga LAS. Nah, kita melihatnya itu dalam konteks relasi demand side, celah tersebut berarti ada ketidaksambungan ya, karena demand-nya rendah sementara supply-nya tinggi, atau program-program NGO-nya banyak tapi nggak ada duitnya. Yang satu duitnya banyak, programnya bingung mau diapain. Nah, kayak gitu. Nah, karena itulah ini potensi yang melimpah dengan tingginya kebutuhan harus dipertemukan sehingga bisa optimal pendanaan dan program yang ada di masyarakat tersebut. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana kita kemudian berkolaborasi atau praktek kerjasamanya? Pertama adalah program Anda itu didanai oleh LAS. Jadi kita biasanya Pirak punya program ya, misalnya program pelatihan, fundraising, atau program riset. Terakhir kami yang di 2021 kemarin, program riset tentang solidaritas masyarakat terhadap di era COVID. Kita rancang programnya, kita minta Basnas untuk mendanai. Terus Basnas bilang, kami nggak cukup kalau kalian minta seperti itu. Oke, kita minta ke Dompet Duafa dan HI. Jadi program itu didanai oleh 3 lembaga LAS besar di Indonesia, Basnas, HI, dan Dompet Duafa. Nah, kemudian yang skenario kedua adalah program LAS, kita yang implementasi. Misalnya kemarin Lazis Muhammadiyah minta kita sebetulnya atau Dompet Duafa minta evaluasi terkait dengan sistem advokasi atau Lazis Muhammadiyah ingin waktu muktamar beberapa tahun yang lalu ingin evaluasi bagaimana kinerja organisasi LAS di daerah untuk optimal untuk ngasih masukan di muktamar nanti, perubahan efisiensi kinerja dan sebagainya. Nah, kita yang mengimplementasikan, oke, kita bikinkan toolsnya, kita datangin di 6 wilayah waktu itu, Bandung Raya, Malang Raya, kemudian di Jakarta sendiri, terus 2 lagi saya lupa ingat. Nah, di situ, kemudian kita presentasi. Jadi LAS-nya punya program, kita yang implementatornya. Atau mereka punya program kemarin waktu COVID itu berternak nilai di komunitas. Terus kami bilang, kami punya komunitas dampingan. Ayo mana ini programnya kita yang implementasi. Itu program LAS kita implementasi. Nah, praktek kerjasama yang ketika itu ide bersama. Jadi kolaborasi program. Ini biasanya kecetus ketika kita kelanjutan program. Misalnya kemarin, ayo kita bikin program terkait dengan keberagaman, kampanye terkait dengan keberagaman. Terus itu idenya muncul ketika nongkrong bareng aja tuh, ini kayaknya bagus ya, iya, tapi di kamu ada nggak, kita ada nggak, terus dikolaborasikan. Nah, akhirnya mereka
apa namanya cari duit, kita juga cari duit. Jadi duit itu dicari bareng-bareng kayak gitu. Jadi ini menjadi kolaborasi program, kemudian dikerjakan bareng-bareng, cari duit bareng-bareng. Ini 3 skema lain. Nanti ini sekedar sharing, mungkin kawan-kawan pernah kerjasama dengan LAS di luar skema ini, monggo aja untuk sharing ya. Ini yang kita diskusikan adalah yang pengalaman kami. Iya, boleh Pak kalau mau sharing sekarang. Ya. Ini Bu, Ya silakan. saya kebetulan berlatar belakang aktivis ya Bu ya. Cuma bekerja di instansi di perusahaan itu sebentar, akhirnya saya terdampar jadi aktivis ya. Jadi dulu kita itu yang pertama adalah pendamping anak jalanan. Ya. Kemudian kita pendamping petani kecil. Kemudian kita pendamping perempuan dan anak korban KDRT. Dan yang terakhir ini kebetulan saya pegang isu untuk anak difabel, difabel. Dan masih dengan petani-petani juga yang ingin berkembang. Artinya kita pernah mencoba di beberapa lembaga yang Ibu sebutkan tadi, ada dompet duafa, ya, kemudian ada rumah zakat, itu ternyata tidak selaras mungkin pemikiran kita dengan lembaga ini, karena kita adalah pendamping anak jalanan. Intinya itu udah ini anak-anak nggak beres nih. Tapi jujur saya bisa mengentaskan anak jalanan hampir 100 lebih. Dan sekarang ada yang ikut di kapal pesiar jadi APK. Itu salah satu mungkin jujur saja untuk pertimbangan dari beliau-beliau yang di atas di dompet duafa dan sebagainya. Beberapa kali kami juga memasukkan program di dompet duafa juga gagal sekali. Nah ini apakah permasalahannya ini program-program ini ada juga ya sih apa yang tidak ada kesamaan program atau tidak ada kesamaan atau sinkronisasi gitu Bu. Ini kebetulan ini saya bergabung, saya tanyakan sekalian program-program itu harus bagaimana, seperti apa gitu Bu, dengan mereka yang di lembaga amal zakat ini Bu. Terima kasih. Iya, oke. Tapi udah pernah pengalaman kerjasama program yang didukung kan Pak? Jadi udah tahu apa program apa sebetulnya yang diminati mereka? Oh, belum. Dengan lembaga zakat belum sama sekali, tapi kalau dengan donor-donor dari luar dan kementerian tuh pernah gitu. Kalau khusus zakat ini belum pernah ada. Dengan dompet duafa yang tadi cerita? Belum, tidak disetujui. Oh, oke. Ya, baik. Ya. Jadi memang kalau kita lihat sebetulnya tadi ya apa sih yang menjadi kemudian program mana yang bisa disetujui dan tidak disetujui. Nah, sebelumnya ini caranya dulu. Caranya gimana sih? Pertama kita memang harus kenal dulu Pak dengan orang yang di dalamnya. Kenal, kita dekat, terus gigih minta waktu untuk presentasi, terus kemudian maintenance dengan donaturnya, dengan dompet duafanya, dengan lembaga-lembaga amil zakatnya. Biasanya mereka itu senang kalau kita kasih ide-ide program. Cuman memang harus relevan dengan program-program yang mereka punya. Kalau nggak relevan, biasanya itu akan menjadi program bersama yang duitnya nanti dicarikan bersama. Jadi memang ada beberapa skenario yang sudah saya jelaskan tadi. Program itu memang dari kita. Kalau dari kita harus dilihat di annual report mereka sebetulnya tahun ini itu mereka punya program apa. Seperti itu. Mereka punya program apa? Kalau misalnya refugee itu tadi cerita tentang anak biasanya mereka ada program tuh itu anak jalanan biasanya ada di divisi pemberdayaan. Jadi memang harus diketahui sih Pak seluk-beluk skemanya mereka itu ada di mana. Ya, dulu sebenarnya kita dekat dengan orang dompet duafa di Solo itu, tapi kayak nggak ada jawaban juga gitu. Artinya kayaknya ini ada perbedaan persepsi bagaimana menyusun programnya gitu. Kalau kita punya
punya ini, dan yang kelemahan kita adalah kontak person yang tepat. Padahal kita sudah waktu itu kenal dengan dompet duafanya di Solo. Iya. Sekarang saya lupa sih siapa namanya, lupa saya. Iya, Bu. betul Ya. Pak. Memang itu juga menjadi apa namanya perbedaan persepsi, perbedaan cara melihat sebuah program itu, ini menjadi juga tantangan dari kita yang harus kita siasati. Jadi memang tantangan kolaborasi salah satunya itu adalah charity dan berkelanjutan. Kalau kita kan maunya program itu berkelanjutan ya Pak ya, tapi kadang mereka itu menjadi program-program charity. Misalnya kita mereka punya beasiswa ke orang duafa, nah, atau program tebus ijazah kayak gitu-gitu kan, atau program sunatan massal kayak gitu. Nah, kita itu kalau kita kan bisa program beasiswa, kita maunya maintenance anak yang dikasih beasiswa itu agar berkelanjutan kan, agar terus bisa kita maintain anaknya itu prestasinya seperti apa, nanti bagaimana kelanjutannya dan lain sebagainya. Nah, kadang mereka itu stop di satu program gitu loh Pak. Kalau beasiswa ya udah hanya ngasih beasiswa aja, atau tebus ijazah kasih tebus ijazah aja, atau itu seringkali kayak gitu. Jadi kalau program berkelanjutan ini kadang ininya lama, diskusinya lama dengan mereka. Itu memang tantangan kita. Yang satu maunya parsial di satu sektor, sementara kan kita itu holistik. Jadi misalnya pemberdayaan perempuan untuk bisa punya penghasilan sendiri, perempuannya dilatih, tapi tidak menyediakan pasar. Kita minta ada dong persediaan pasar, mereka bisa menyerap pasar-pasar yang dilakukan. Ini kadang juga diskusinya masih lama gitu loh dengan mereka itu. Kita kan nggak bisa masuk Bu. Jujur saja kita itu idealis. Iya. Saya sendiri adalah mantan 98 Bu. Jadi ini harusnya. Nah mereka itu kan dididik di pesantren kalau saya lihat anak-anaknya pesantren semua. Jadi antara idealisme kita sebagai orang NGO aktivis yang membela benar-benar masyarakat dengan argumen agama ini kan juga akan sulit untuk masuk gitu. Betul. Yang kemarin-kemarinnya itu. Nah, sehingga nanti dengan diskusi ini bisa nggak kita akan mencoba masuk lagi gitu dengan background kita seperti ini loh. Kita punya anak. Anak ini nggak diperhatikan negara. Anak ini kita aja dananya masih ngemis-ngemis. Ini ada kesempatan untuk membantu kaum duafa, terutama yang ada di Indonesia Timur. Anak-anak korban konflik Papua Merdeka. Anak yatim yang orang tuanya dibunuh oleh Papua Merdeka, itu kan kebetulan tantangan kita. Sehingga apa yang kita perbuat gitu. Jangan terlalu ini ya, kalau kita vulgar aja. Nah, dana ini bisa nggak kita akses? Kalau ada pemikiran harus gini-gini, omong kosong nggak bisa 100% dana yang ada di lembaga amal zakat itu nggak bisa keluar Bu. Itu aja. Maaf loh Bu. Ya, maaf Bapak, memang seperti itu karena kemarin kita program dedikasi dengan nama programnya dedikasi desain advokasi domba duafa. Jadi kita kita coba untuk bagaimana kemudian program advokasi itu bisa masuk ke perspektifnya kan lembaga ambil zakat, karena kami bilang kalian punya duit berapa untuk bantu operasi bibir sumbing atau operasi katarak atau anak-anak yang sakit keras, dan kalau di gambarnya itu serem-serem gitu kan, untuk itu nggak akan cukup duitmu. Yang harus kita advokasikan adalah bagaimana negara bertanggung jawab untuk mereka ini agar dana itu bisa didanai oleh negara, bukan kemudian mereka kan punya lembaga layanan kesehatan juga kan, kalau di domba duafa itu ada LKC kayak gitu-gitu kan. Nah, padahal kan tidak semuanya. Terus saya cerita tentang kawan
kita yang advokasi terkait dengan kanker, obat kanker yang tidak didanai oleh BPJS. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar ceritanya Mas Edi ya, Edi Haryadi, istrinya kena kanker TA-nya itu dan tidak didanai. Padahal sekali kemo untuk kankernya itu 50 juta. Berapa dompet duafa bisa untuk mendanai saat itu? Terus saya cerita, mereka bisa lakukan itu ke kegugatan, menggugat presiden untuk BPJS bisa mendanai itu dan gugatannya menang. Nah, ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua. Jadi advokasi itu menjadi bagian dari kerja-kerja untuk keberlanjutan juga, sehingga program lembaga LAS itu juga harus menyertai advokasi di dalamnya. Nah, tapi kan tidak bisa ujuk-ujuk hari ini kita diskusi, besok mereka langsung sadar, terus langsung bikin program advokasi, langsung kontak LSM untuk kerjasama, enggak seperti itu kan, karena mindset tentang kesinambungan program, tentang rumah program ya, kalau kita platform kayak gitu-gitu hanya miliki oleh beberapa think tank-nya mereka juga, dan itu tidak semua. Jadi kalau kita masuk ke lembaga ambil zakat itu sebetulnya tantangannya tidak semua orang itu punya keragaman pemikiran yang sama. Jadi latar belakangnya itu mereka ada yang ya dari pesantren banyak, tapi kalau kita mau jujur dari perusahaan mereka juga ada, dari perusahaan, dari NGO internasional mereka juga ada, dan tarik menarik itu juga kenceng di mereka untuk program itu. Jadi ya ini juga tantangan bagi kita semua untuk bagaimana kemudian bisa mendekati mereka secara sabar gitulah. Setidaknya. Mungkin diselesaikan PowerPoint-nya dulu Mbak Nur. Ya, boleh. Nah, itu ya Pak ya, kurang lebih. Nah, itu ada mitra tantangan kolaborasi lainnya itu terkait dengan mitra program dengan penerima manfaat. Jadi kalau kita penerima manfaat itu sebenarnya mitra program yang bisa berkontribusi langsung terhadap program itu kan, karena kita pemikirannya kan ABCD ya, Assess Based Community Development, bukan mereka itu bukan penerima manfaat, kita sebutnya mitra program. Nah, tapi kalau mereka kan duafa itu ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, orang miskin itu kayaknya nggak berdaya, kayak gitu, harus dibantu bla bla bla. Padahal kita coba untuk optimalkan bagaimana orang miskin itu juga sebetulnya punya aset, punya kontribusi terhadap program. Nah, kemudian advokasi versus pemberdayaan itu juga menjadi tantangan kolaborasi yang selama ini kita lihat. Nah, kemudian kalau kita ngobrol tentang bagaimana sih sebetulnya kemudian teman-teman di lembaga ambil zakat itu ini tadi tantangan kolaborasi ya. Nah, ini slide terakhir, bagaimana kemudian kita ketika berkolaborasi itu apa sih yang menjadi penilaian. Itu biasanya ada independensi. Independensi itu ini berbagai resiko itu ketika kita kerjasama dengan lembaga amal zakat itu ada stigma, reputasi, track record, independensi itu menjadi resiko juga. Saya pernah terakhir saya bikin kuesioner terkait dengan kerelawanan untuk di era COVID itu, ada kawan saya yang nggak mau ngisi. Karena apa? Karena
kerjasamanya dengan lembaga ambil zakat. Saya tidak mau ngisi hikmah, sorry, karena lembaga ambil zakat ini bla 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 bla. Jadi kayaknya kita itu kena imbasnya, jadi kayak gitu. Nanti dikira kita itu mendukung apa namanya fundamentalisme atau apa gitu. Dan stigma itu sering kami sering mendapatkan stigma seperti selalu ada yang nanya, Pirak itu ininya gimana sih, platformnya kemana sih, gini. Padahal di program kami kita itu punya program terkait misalnya Gembita, Generasi Muda Pendukung Toleransi dan Anti Kekerasan. Kami punya program terkait dengan Depok Beragam. Kami punya program Depok Kota Multikultural. Tapi itu tidak susah sekali menghapus jejak kita kalau apalagi terakhir kalau baca berita terkait dengan bot Pirak itu kan akhirnya stigma itu muncul lagi. Nah, ini bagian dari berbagai risiko untuk kawan-kawan cermati aja, siap-siap aja kalau misalnya teman-teman kerjasama dengan lembaga ambil zakat. Mungkin itu dulu diskusinya, nanti kita bisa kembangkan karena ini hanya pematik, kawan-kawan bisa mengeksplor. Ada satu PowerPoint tentang model kerjasama, Pak, yang mungkin bisa sedikit. Model kerjasama yang di atas ya? Iya. Nomor 16, slide 16. Oke, bentar. Oh iya, itu kelewat ya? Iya. Oh iya, sorry. Ya, ini tawaran kerjasama ya tadi ya. Ya, ini yang tadi saya ceritakan kan dari cara prakteknya ada program kita, programnya LAS, terus ide bersama. Kemudian tawarannya itu kita bisa menjadi konsultan, kita bisa menjadi implementer programnya, kita bisa berbagi sumber daya, kita bisa menjadi interlink atau penghubung. Jadi kayaknya mereka tidak punya misalnya kontak person di KSP, nggak punya kontak person di dirjen mana, departemen mana, lembaga mana, kantor mana, itu kita bisa di interlinknya. Kita juga bisa ngasih masukan, usulan-usulan program, dan juga bisa penyedia data. Karena biasanya NGO itu kan datanya itu banyak banget. Nah, kita sering banget misalnya tren filantropi perusahaan, Domba Duafa itu selalu minta kita untuk menyediakan data-data itu. Dan perusahaan-perusahaan mana sih ya potensial tahun ini, programnya apa, karakternya bagaimana gitu. Kemudian mereka juga minta explore untuk apa sih program-program yang bagus seperti itu. Itu terima kasih banyak untuk teman-teman bisa eksplor diskusi lebih lanjut. Baik, terima kasih Mbak Nur atas presentasinya. Kawan-kawan, kita akan menindaklanjuti dengan ngobrol ya, diskusi ya. Dan menurut saya memang tadi tentang harus kenal itu saya kira penting ya. Jadi kepada lembaga siapapun dalam konteks kerjasama untuk pengajuan pendanaan itu memang lebih baik kita mengenal dulu lembaga yang akan kita ajak kerjasama itu. Biasanya memang kalau tidak kenal memang agak susah gitu. Ya ini mungkin itu ada pepatah kalau tidak kenal tidak sayang, itu juga terjadi di dalam bagaimana kita mengeksplor berbagai sumber dana yang ada. Kemudian tadi juga ada tawaran beberapa pola kerjasama yang bisa dilakukan. Nah, ada 6 itu. Teman-teman nanti coba bagaimana kira-kira di mana yang bisa dilakukan oleh teman-teman kalau mau melakukan kerjasama. Satu hal juga bahwa tadi Mbak Nur sudah menyebutkan motivasi untuk menyumbang itu tadi ada 2, keagamaan dan juga tentang tingkat kedermawanan masyarakat. Tapi juga dalam tahun-tahun terakhir ini menurut Basnas ya, Badan Zakat Nasional itu
dipengaruhi juga bahwa sekarang ini adanya digitalisasi cara menyumbang itu juga sangat membantu. Itu juga berpengaruh di dalam banyaknya sumbangan-sumbangan yang masuk kepada lembaga-lembaga yang dipercaya itu. Oke, itu catatan kecil saja. Silakan teman-teman untuk mengeksplor lebih lanjut, mungkin sharing juga menggali lebih lanjut pengalaman yang dimiliki oleh Mbak Nur Hikmah. Silakan. Saya bisa mengulangi nggak? Silakan, Mas. Bisa. Ya. Begini Bu, yang pertama saya menggarisbawahi siapa kenal gitu. Artinya kalau apakah harus dengan personil ataukah kita hanya mengirimkan profil kita dengan berbagai kegiatan kita yang sudah dilakukan ataupun belum yang dilakukan, sehingga mereka-mereka yang di LAS itu mengenal ternyata lembaga ini sudah melakukan sesuatu terhadap masyarakat gitu. Karena kalau kita kenal harus dengan siapa, itu akan sulit, siapapun lembaga apapun akan sulit karena komunikasi hubungan dengan seorang manusia itu kan terbatas, Bu. Walaupun memang pernah kenal dan sebagainya, tapi kan biasanya lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini Firak ini atau kelas ini harus dengan LSM, Bu? Maka atau harus dengan lembaga kemasyarakatan. Seandainya ada PT yang mempunyai kerjaan semi kemanusiaan, itu bisa nggak? Maunya dengan sebagai konsultan, ya. Jujur kami baru saja menjadi konsultan bisnis untuk kelompok tani hutan di Tapanuli Utara, Bu. Itu adalah untuk masyarakat kecil yang tidak bisa mengakses ke hutan itu, dan danau yang ada di Tapanuli Utara, karena di danau Ciais kalau nggak salah. Itu dua pertanyaan itu saja, Bu. Mungkin nanti jawabannya bisa banyak itu kalau saya lihat ini. Nah, itu terima kasih, Bu. Apakah ada yang pertanyaan lain dulu juga dari kawan-kawan sebelum Mbak Nur untuk meresponnya? Silakan kalau masih ada, mungkin nanti sekaligus bisa direspon oleh Mbak Nur. Oh ya, saya izin masuk, Pak. Silakan. Ya. Terima kasih, Pak Frans. Terkait tentang persentase dari Mbak Nur Hikmah tadi, saya rasa ini hal yang baru bagi kami, karena kami adalah lembaga swadaya masyarakat ataupun NGO yang memang berkantor di Pontianak, isu-isu terkait tentang demokrasi, HAM, maupun keberagaman dan toleransi, dan memang belakangan ini isu terkait tentang masyarakat adat dan petani di sekitaran perkebunan maupun pertambangan. Tadi yang menarik disampaikan itu bahwa faktor terkait tentang zakat itu yang bisa dihimpun oleh lembaga-lembaga zakat itu salah satunya juga dari masyarakat lokal yang kita ketahui memang secara habitnya itu punya solidaritas, Pak, ya. Dan di satu sisi juga ya kita lihat juga dengan adanya proyek-proyek perusahaan dan sebagainya, tentu ada dampak-dampak yang ditimbulkan di dalam komunitas masyarakat lokal tersebut ataupun masyarakat adat tersebut. Tentu ini juga menjadi salah satu catatan penting bagi kita untuk bisa menjalankan program untuk melakukan kajian maupun advokasi di masyarakat adat maupun lokal. Namun yang menjadi catatan penting dalam forum ini adalah sebuah terobosan bagi kami, karena kita ketahui bahwa NGO ataupun LSM itu rata-rata sumber pendanaannya itu berasalkan dari funding. Sehingga ketika kami ikut dalam forum ini, ternyata lembaga amal zakat sekalipun itu sudah mempunyai program untuk mendanai kegiatan-kegiatan, apakah itu sifatnya kolaborasi dengan NGO maupun LSM. Salah satunya juga yang memang menjadi hal yang penting bagi kami itu bahwa sumber yang digalang dari lembaga LAS ini itu juga dari filantropi, Pak, ya. Artinya filantropi itu yang memang sebagian besar, dan itu juga kami lihat tadi statistiknya sangat tinggi dari perusahaan. Dari perusahaan itu yang sangat tinggi. Kalau perusahaan itu mempunyai CSR, itu langsung berhubungan dengan masyarakat, namun itu belum efektif. Artinya ada sebenarnya potensi yang bisa dikelola oleh NGO dalam melakukan pendampingan, penguatan, kajian di masyarakat lokal melalui dana filantropi yang sebenarnya ada di
LAS ini, dan kami kira ini sangat berinteraksi langsung. Memang betul bagi kami banyak NGO maupun LSM menganggap bahwa filantropi ini masih mempunyai perspektif yang negatif ya. Jadi seolah-olah stigmanya itu hanya label kemanusiaan dan sebagainya. Namun bagi kami ya bagaimana terobosan bagi LAS dengan konsep filantropi yang ada di dana yang dikumpulkan di LAS yang sumbernya dari filantropi ini juga bisa menjadikan promosi bahwa dana filantropi itu juga bisa mengentaskan kemiskinan ataupun isu-isu tentang kemasyarakatan. Maka yang terakhir bagi kami bahwa program dari LAS ini hal yang baru, ini sebuah informasi yang baru bagi kami. Kami dari Lingkar Borneo sangat terbuka bisa membangun kontak, menjalin komunikasi untuk kiranya bisa punya program bersama-sama untuk bisa dana LAS itu bisa untuk kegiatan umat. Terima kasih Pak Frans. Terima kasih Mas Rahmat. Saya kira dua itu dulu Mbak Nur. Yang pertama dari Pak Muladi di Solo dan Mas Rahmat di Lingkar Borneo di Kalbar. Ya. Yang Pak Muladi lebih pada faktor tadi ya, kenal dengan lembaga yang ingin kita ajak kerjasama. Dan yang Pak Rahmat memang mungkin lebih pengalaman Pirak dengan LAS ini. Juga apakah misalnya harus ke lembaga di level nasional atau bisa di level daerah misalnya mau kerjasama itu. Silakan Mbak Nur. Oke, baik. Harus kenal enggak? Kalau kami sih biasanya slogannya tak kenal maka tak nyumbang, Pak. Oh, ya bagus itu. Jadi bukan nggak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak nyumbang. Jadi usahakan memang kita nyumbang. Saya mau cerita dulu, saya pernah minta dana zakat untuk transpuan. Karena lewat kan sebetulnya kalau di Basnas itu ada kayak call centernya gitu loh, semua bantuan itu bisa langsung masuk ke situ. Aku coba langsung masuk ke situ, dibilang nggak bisa. Isunya kan sangat sensitif ya, sensitif karena terkait dengan LGBT kan, tapi kan mereka kan duafa, mereka sakit-sakitan, mereka masuk dalam asnaf itu. Akhirnya saya bilang, loh kan mereka masuk terus kemana kami harus minta sumbangan keadilan untuk mereka? Dia bilang ke Departemen Sosial. Dengan gampangnya itu, jadi proposal kami suruh dilempar ke Departemen Sosial. Itu karena kita nggak kontak orangnya. Begitu kita kontak orangnya, karena direkturnya juga dulu salah satu LAS, saya diajukan ke situ, akhirnya bisa Mbak dapat minta KTP, minta lokasinya, tapi jangan di blow up. Nggak masalah. Yang penting mereka dapatlah duit untuk zakat mereka. Itu kan bagian dari itu. Jadi nggak boleh ada media, nggak boleh ada press release, nggak boleh ada apa. Mereka akan bantu gitu. Nah, ini perbedaan ketika kita nggak kenal dengan ketika kita kenal. Ketika kita kenal itu ngobrolnya enak. Nah, bagaimana cara kenal? Kan agak susah ya, tiba-tiba ada lembaga baru. Gitu. Ya, pertama adalah kita cari di website lembaga LAS itu. Ini sebenarnya tipe ini tidak selalu lembaga LAS. Apa aja sih? Baik itu donor internasional, apa perusahaan, cek websitenya, cek personnya siapa. Ada nggak yang kita kenal dari person itu? Gitu. Kalau nggak ada, misalnya nggak ada nih si A, si B, si C. Coba yang pengambil keputusan tertinggi itu siapa? Namanya diketik, bisa di LinkedIn itu ada, atau di Facebook-nya ada. Kenalan aja di Facebook-nya atau di siapanya. Terus cek dia itu berteman dengan siapa. Nanti ketemu kok. Karena
dunia NGO itu LS itu kecil, pasti ketemu entah itu dari alumni sekolah, entah itu kawan dari mana, entah apa, itu nanti ketemu linknya itu ada gitu. Asal yaitu kita cek background ya, cek background terhadap orang tersebut. Nah, kalau kita udah confirm sebagai teman, nanti kita ucapkan terima kasih sebagai teman, terus kita lihat tuh postingan dia itu tentang apa, tentang keluarganya atau apa, kita bisa ya sok kenal, sok dekat gitu loh Pak. Nanti lama-lama kita bisa cerita apa yang kita sedang lakukan dan apakah lembaga dia bisa mendukung. Tapi prosesnya memang dibangunnya tidak semalam ya Pak. Itu sebuah proses kesabaran, kalau kita menyebutnya kesabaran revolusioner untuk bisa berkenalan. Tapi cobalah. Oke Bu. Berarti ini bisa aninya Bu Nur ya, kenal dengan Bu Nur gitu. Ya ini bagian dari database kontak kan, kenal. Pertama kan kita ikut seperti itu, kita nambah jaringan nih dengan kawan-kawan di Borneo, dengan Mas C. Rahmat, dengan Mbak Ziza, Mbak Vidi. Ini menjadi database kita bahwa kita kita kan kadang nggak tahu kapan waktu yang tepat untuk kita bekerja sama. Siap. Terus untuk perusahaan itu bisa masuk nggak, Bu? Perusahaan sebetulnya bisa saja asal kita tahu keminatan perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu biasanya mereka itu kan namanya corporate corporate responsibility. Artinya apa? Dia itu bagaimana perusahaan itu bisa mitigasi resiko untuk pertanggungjawaban dia. Nah, program-program mitigasi risiko atas berdirinya perusahaan itu menjadi program favoritnya mereka. Jadi misalnya perusahaan air itu mitigasi risikonya apa? Ya nanam pohon, nanam bambu. Makanya kalau di salah satu perusahaan mineral program pemberdayaannya itu penanaman pohon di bukit. Ini bukan kebaikan hati perusahaan itu, tapi adalah investasi mereka karena sekian puluh tahun pohon yang ditanam itu akan menghasilkan airnya bisa mereka eksplorasi lagi, bisa dimanfaatin lagi menjadi duit gitu. Jadi kalau bisa program-program CSR itu adalah program-program yang mitigasi risiko. Walaupun sebetulnya CSR itu kan ada ada filantropi, ada corporate social responsibility, dan linknya itu kan kalau ke perusahaan itu dananya itu programnya itu tidak hanya program CSR ya, ada program marketing, ada program relawan, kesukarelawanan staf perusahaan, ada program yang dikelola oleh yayasan perusahaan, ada yang dikelola oleh CSR perusahaan, ada yang dikelola oleh yayasan keluarga perusahaan, macam-macam. Karena misalnya Eka Cipta Foundation, Foundation kan itu yayasan keluarga. Sampurna Foundation itu adalah yayasan perusahaan, tapi CSR Sampurna itu adalah uang Sampurna. Jadi di perusahaan itu kita bisa ambil 3 segmen dari dana yang dikelola oleh masing-masing divisi di perusahaan itu. Seperti itu Pak kalau di perusahaan. Tapi intinya satu. Ya, maksudnya gini, artinya apakah perusahaan bisa masuk di PIRAK atau di LAS gitu? Program sebenarnya PIRAK kerjasama dengan banyak perusahaan Pak, misalnya dengan Danamon, dengan Indofood, Unilever, itu menjadi program-program kami. Kita bekerja sama dengan perusahaan selain dengan LAS dan donor internasional, seperti itu. Kemudian bisa masuk proposal berarti.
kemudian untuk Mas C yang Borneo, apakah programnya itu di pusat atau di daerah? Sebenarnya setiap daerah itu punya program ya, Mas ya. Karena kalau dana lembaga zakat itu harusnya memang di link programnya itu sendiri, ya, lingkaran sekitar. Kan kalau zakat itu harus ke keluarga, ke lingkungan, ke ini. Nah, itu juga demikian. Kalau misalnya dananya diambil di wilayah Jawa Timur, ya harusnya dikirim ke diperuntukkan untuk Jawa Timur, di Borneo dan lain sebagainya. Jadi tidak harus kerjasama di pusatnya seperti itu. Oke, cukup Mbak Nur untuk yang Pak. Cukup Pak ya? Ahmad. Ya. Baik. Apakah masih ada lagi ya dari teman-teman yang lain ingin bertanya atau sharing pengalaman mungkin? Silakan. Ini forum yang terbuka, jadi bisa bertanya ke Mbak Nur, tapi juga bisa sharing. Silakan Mas Hasan yang angkat tangan. Silakan. Mas Hasan, silakan. Halo. Ya, silakan. Ya, terima kasih nih sharingnya juga luar biasa. Cuma memang ada beberapa kesempatan kita udah punya kontak pun juga tidak di follow up. Jadi kalau misalnya modal nekat saja nih Mbak, modal nekat misalnya begini. Kita buat saja semacam penawaran program, karena kami di Pekanbaru ini kan hampir semua lembaga amil zakat yang terkenal itu kan ada. Dan kantor perwakilan itu kan ada di Pekanbaru gitu. Termasuk yang dompet duafa itu ada juga. Kalau misalnya hanya sekedar nekat saja membuat surat penawaran itu kira-kira gimana peluang itu Mbak ya? Demikian. Makasih. Oke, makasih. Ada yang lain lagi ingin menambahkan selain Mas Hasan? Gimana kalau kita nekat ya kirim proposal saja begitu? Ya, pengalaman sih memang kalau kita belum kenal dan nekat mengirim proposal ya untung-untungan juga sih memang. Jadi, tapi paling tidak dalam pengiriman proposal kita juga mengirimkan profil dari lembaga kita ya. Itu sangat penting. Jadi informasi gini biasanya salah satu cara untuk saat ini ya yang bagus untuk bagaimana mempromosikan lembaga kita itu juga bisa dengan lewat website kita. Jadi website kita itu merupakan jendela di mana orang lain, lembaga lain, pihak lain bisa melihat organisasi kita. Di era digital ini, saya kira website sangat penting. Nah, jadi makanya saya selalu menyarankan juga untuk teman-teman itu sebisa mungkin mengupdate website yang dimiliki. Kalau misalnya websitenya tidak diupdate setahun begitu, wah ini sudah ketinggalan zaman. Jadi ini salah satu strategi atau cara untuk mempromosikan lembaga kita. Mungkin Mbak Nur punya tambahan cerita. Silakan Mbak Nur ditanggapi. Halo Mbak Nur. Ya, halo Mas. Gimana? Sorry. Tentang apa? Kalau misalnya ya belum kenal langsung mengirimkan proposal atau penawaran saja, gimana kira-kira gitu? Ada itu gambling banget ya, gambling banget. Karena kalau misalnya itu sesuai dengan program kerja mereka sih alhamdulillah ya. Kalau tidak sesuai itu bisa langsung dilempar. Jadi lebih baik kalaupun belum kenal, cek dulu deh di websitenya mereka dalam 1 tahun ini punya program apa yang relevan dengan kita. Itu karena akan beririsan, karena mereka pasti akan punya target-target untuk capaian program mereka dan kita harus memang berkontribusi untuk capaian program mereka itu. Nggak bisa lepas sama sekali gitu loh. Jadi kenapa kita mengajukan program ini?
apa sih kekuatan dari program ini? Kita harus jelaskan secara detail bahwa program itu akan berkontribusi pada program yang sedang mereka usung. Saat ini mereka misalnya sedang mengentaskan kemiskinan di daerah A. Tiba-tiba kita mengajukan pengentasan kemiskinan di daerah B, itu agak susah. Seperti itu, walaupun termnya sama, pengentasan kemiskinan. Apalagi programnya beda. Yang satu misalnya pengentasan kemiskinan, yang satunya lagi tentang kesehatan, itu jelas berbeda. Begitu. Tapi silakan ya, mungkin teman-teman lain punya pandangan lain yang pernah blessing on the rest itu loh. Jadi ada mukjizat, bisa kok Mbak, ternyata aku nggak kenal nggak apa, tiba-tiba dikontak untuk Kalau saya Boleh nanggapi masuk Pak Frans? Silakan Mas Ani. Sorry Pak Mul. Ya, siap. Sedikit ya. Oke. Kalau saya gini ngelihatnya ya, Pak ya. Pertama yang harus digarisbawahi adalah potensi mereka besar sekali. Ya, tadi seperti yang dibilang Mbak Nur Hikmah. Yang kedua, potensi besar itu buang duitnya nggak gampang. Poin kedua. Poin ketiga, bahwa fokus mereka karena berdasarkan prinsip keagamaan tertentu, maka prinsip mereka itu ada penerima-penerima yang sudah didefinisikan sebagai penerima yang berhak. Nah, poin keempat adalah mereka fokusnya lebih ke charity, ya, ke charity, sesuatu yang kelihatan, yang tangible. Nah, sebenarnya dari 4 poin itu, apa sih yang kita bisa garap? Ya, apa sih yang kita bisa garap? Kalau saya, karena terbiasa dalam diskursus misalnya keagamaan misalnya, jadi sudah ada potensi tadi misalnya, lembaga filantropi apa zakat untuk SDGs, itu harus dikampanyekan betul-betul untuk meyakinkan mereka, gitu ya, bahwa yang namanya program, itu nggak cuman yang 8 asnaf itu. 8 asnaf itu bisa dikembangkan sedemikian rupa. Nah, pertama itu. Yang kedua, kalaupun charity, sebenarnya kan banyak juga teman-teman LSM di daerah yang juga melakukan itu. Cuman frame-nya agak lebih luas. Artinya sebenarnya kita tetap bisa masuk melalui program-program yang sifatnya charity atau karitatif. Ya. Beasiswa apapun bentuknya itu kita bisa mulai dari situ dulu untuk membuat pelan-pelan kita berkontribusi untuk mematchkan itu, bahwa ada loh beberapa hal yang bisa dianggap sama antara tujuan kita dengan tujuan dompet duafa, atau tujuan kita dengan lembaga Basnas di daerah misalnya. Ada beberapa anak pinggiran yang perlu ditolong. Mereka punya mekanisme tertentu untuk memverifikasi, nggak masalah, kita adalah penghubungnya misalnya. Dari situlah kemudian kita membangun frekuensi bersama, sehingga pelan-pelan kita akan mendorong mereka lebih berorientasi berkelanjutan seperti yang dalam tanda kutip dianggap sebagai problem kita tadi oleh Mbak Nur Hikmah menurut saya. Jadi katakanlah istilahnya adalah mereka punya genderang, kita punya genderang yang berbeda, tapi kita bisa pelan-pelan menuju ke genderang kita melalui genderang mereka. Toh banyak hal yang bisa disamakan kok gitu ya. Nah itu saya kira salah satu strategi, karena betapapun potensi yang luar biasa itu ya sayang sekali kalau mereka hanya berpikir sangat karitatif dan malah buangnya nggak karuan dan lain sebagainya itu ya. Dan itu hanya contoh kecil ya, dompet duafa misalnya, dan yang potensinya besar itu ada lembaga-lembaga yang di daerah-daerah juga sebenarnya yang cukup besar mengkapitalisasi dalam tanda kutip filantropi itu, tapi mereka juga nggak punya bayangan mau dikemanain, kecuali sumbangan-sumbangan yang secara langsung itu, anak yatim lah, orang miskin yang terus-menerus begitu. Jadi ngasihnya
ikan, nggak kail gitu ya. Jadi kita pelan-pelan masuk ke ikan, tapi pelan-pelan mendorong ke kailnya. Nah, pertama itu. Nah, yang kedua sebenarnya gini, lembaga yang sudah sangat besar seperti Dompet Duafa, ya, atau yang berbasis di Jakarta, ya, itu punya kepentingan, menurut saya, punya kepentingan untuk meletakkan dasar kiprahnya itu dalam konteks nasional. Artinya penjangkauan di daerah-daerah itu menjadi kepentingan mereka juga. Nah, teman-teman di daerah itu bisa masuk melalui fasilitasi itu. Ya, semakin banyak daerah yang menerima manfaat dari Dompet Duafa, klaim dia semakin besar. Itu artinya dia punya kepentingan ke sana. Nah, berbeda dengan cara melihat Mbak Nur tadi, misalnya mereka punya program pengentasan kemiskinan di Borneo misalnya, atau di Pontianak misalnya, tapi nggak punya pengentasan kemiskinan di Banjarmasin. Nah, kitalah yang kemudian menyambungkan itu agar yang namanya orang miskin kan nggak hanya di Pontianak, tapi ada juga di Banjarmasin. Agar Dompet Duafa itu juga punya jangkauan ke Banjarmasin. Jadi teman-teman juga bisa mempelajari lembaga-lembaga lain yang secara nasional itu punya upaya, punya strategi tertentu untuk memperluas jangkauannya. Itu peluang menurut saya. Nah itu Pak Fran, sedikit komentar. Baik, terima kasih Mas Ani. Ya, saya menyambung aja. Memang penting ini catatan Mas Ani ini. Jadi kalau kita melihat sedikit konsep atau teori David Korten itu ya, organisasi masyarakat sipil ini kan dikelompokkan pada 4 level atau 4 bidang ya. Yang pertama itu lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang charity atau ya pokoknya membantu orang tanpa melihat siapa mereka dan sebagainya. Jadi berdasarkan belas kasih, berdasarkan kepedulian saja, charity. Kemudian yang kedua ada kelompok development untuk pembangunan. Gitu. Nah ini biasanya memang banyak yang dilakukan oleh teman-teman organisasi masyarakat sipil yang mendukung dalam program-program development. Gitu. Yang ketiga itu level transformatif, lembaga yang bergerak dalam bidang-bidang transformatif. Ini sudah lebih banyak untuk melibatkan beneficiaries untuk berpartisipasi dalam program mereka dalam rangka untuk transformasi berbagai ilmu, kemudian skill dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu adalah advokasi. Ya, kita tahu persis advokasi itu lebih banyak bergerak dalam bidang perubahan kebijakan. Ya. Itu konsep yang disampaikan oleh David Korten tahun 92 itu, dan sebetulnya itu masih bisa digunakan juga. Nah, kalau kita melihat karakteristik penggunaan dana yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang disebutkan Mbak Nur Hikmah tadi, LAS itu, memang kayaknya sebagian besar masih pada yang pertama tadi untuk karitatif, charity gitu. Dan dalam bidang itu kapanpun memang akan selalu ada, berkembangnya dunia ini seperti apapun, keperluan untuk pendanaan karitatif itu akan selalu ada, karena selalu ada orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa dan harus ditolong. Gitu. Kalau kita ada orang mau mati, ditanya kebutuhanmu apa dan sebagainya, itu mas, ya itu cara-cara development itu pasti nggak bisa kan. Ya kalau udah mau mati ya ditolong saja, begitu, tidak usah ditanya macam-macam, tidak usah ditanya partisipasinya apa dan sebagainya. Jadi kegiatan yang berbentuk bersifat karitatif ini masih banyak sampai kapanpun. Di dunia maju, negara-negara maju pun juga masih banyak juga, gitu ya. Masih banyak, selalu ada kelompok-kelompok yang terpinggirkan yang tidak punya akses terhadap sumber daya, itu selalu ada. Makanya, nah salah satu cara memang kalau kita
mau mengajukan pendanaan adalah memang kita melihat karakteristik pendanaan yang dimiliki oleh lembaga dan itu apa. Gitu. Kalau memang itu kayaknya sulit ke Basnas, misalnya kita mengajukan untuk advokasi, kayaknya kok agak sulit. Nah, tetapi tadi memang misalnya cerita Mbak Nur Hikmah tadi ya, yang berkaitan dengan transpuan tadi, itu masuk karitatif walaupun berkaitan dengan transpuan, bukan advokasi karena kebutuhan real, kebutuhan nyata kebutuhan sehari-hari yang diperlukan, bukan untuk kecuali kalau kita berbicara masalah peraturan, kebijakan berkaitan dengan mereka, lah itu sudah masuk advokasi gitu. Jadi penting kita memang untuk melihat karakteristik atau sifat-sifat tujuan penggunaan dari dana itu. Itu tambahan saya memperkuat yang disampaikan oleh Mas Anik tadi. Oke, silakan. Kalau ada yang lain ingin menambahkan atau ingin bertanya, silakan. Tadi Pak Muladi atau Pak Mas Hasan tadi mau. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Pak siapa tadi sudah sebelum saya itu. Mas Ani. Tepat. Terus terutama juga teman-teman yang mau ngirim proposal asal kirim aja. Kalau saya terus terang jujur pasti ditolak karena nggak kenal, tadi seperti sampaikan Bunda, nggak kenal gitu. Sebenarnya ini untuk peluang LAS ataupun PIRAK itu membuka diri bagaimana sih membuat implementasi proposal itu mudah diterima sama semua lembaga, Pak. Ini karena terus terang kami punya pengalaman di dompet doa apa, di rumah zakat dan sebagainya, itu semuanya ditolak. Karena apa? Yang nggak kenal. Nah ini harus ada modifikasi bagaimana nanti antara supply sama demand-nya tetap banyak supply-nya terus. Sekarang tadi saya ada catatan masih ada sekian 70 berapa triliun itu kan ngendon itu, Pak. Nah yang ngendonnya itu yang kalau orang KPK ini ini nggak bisa keluar korupsi nih. Nah, ini artinya harus kalau yang namanya lembaga itu kan harus nol setiap tahunnya bahwa subdimanya kebutuhan untuk masyarakatnya itu kan bisa tercapai semua. Kalau seperti ini nanti ada pertimbangan juga antara yang dapat dan tidak. Ya ini masyarakat tetap timbang, Pak, antara yang dapat program dari LAS ataupun tidak gitu. Ini sebuah pengalaman saja saya cerita ini. Karena beberapa kali kita masuk dompet dua apa itu gagal. Rumah zakat gagal. Ini saja. Sehingga harus ada modifikasi itu. Kalau yang pertama tadi tetap nekat. Impossible itu Pak, saya katakan. Nuhun saya usah bicara yang hampir 25 tahun hidup saya, separuh hidup saya itu untuk aktivitas sosial aja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Muladi. Ada yang lain atau Mbak Nur mau nanggapi dulu, silakan Mbak Nur. Ya, aku cuman nanggapi bagaimana kalau kita nggak kenal mereka ya, caranya gimana? Kita memperbesar jangkauan dan kampanye lembaga kita. Kami itu sering dikontak sama lembaga ambil zakat yang kita nggak tahu. Baitul Mal Muamalah di Belitung atau LAS masjid mana, kita nggak kenal gitu loh. Tapi mereka kenal kita gitu. Jadi kalau kita yang nggak kenal sama mereka, usahakan mereka yang kenal dengan kita. Itu caranya untuk berkolaborasi. Nanti RMI itu kita sampai diajak keliling ke semua pesantren di Jawa Timur untuk bikin pelatihan. Jadi bagaimana mereka, kalau kita nggak kenal mereka, bagaimana mereka bisa mengenal kita dengan branding kita. Kalau Pira kan misalnya brandingnya tentang resource mobilisasi, tentang bagaimana kemudian profesionalisme di NGO dan lain sebagainya, dan kami kemudian membantu teman-teman LAS itu untuk men-set up organisasi mereka. Kemudian belajar bersama tentang fundraising kayak gitu ya, mobilisasi sumber daya, karena mereka kebutuhan untuk upgrading terhadap amilnya mereka, pengumpul zakatnya mereka itu besar. Jadi rekruter terkait dengan amil zakat itu besar-besaran saat Ramadan, dan mereka nggak punya kapasitas untuk melatih bagaimana sih
metode face to face, metode storytelling, metode closing dalam 3 menit. Nah, Pirak menyediakan pelatihan-pelatihan itu, dan itu dari mulut ke mulut. Jadi kadang kita nggak kenal, akhirnya kita di telepon, dan dari satu program akhirnya berkelanjutan untuk program-program yang lain. Seperti itu. Jadi caranya yaitu kalau mereka nggak kenal, kalau kita nggak kenal mereka, usahakan kita yang bisa menunjukkan diri agar mereka yang mendatangi kita atau mengenal kita. Gitu sih. Terus benar kalau jangkauan program, mereka itu pasti ada prospek. Jadi misalnya tahun ini mereka di Jawa Tengah, tahun besok mereka akan menjangkau Jawa Barat, Jawa Timur, bla 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 bla. Tapi itu mereka tulisnya itu prospek, biasanya kayak gitu, prospek jangkauan. Nah, tidak semua wilayah seperti yang bilang itu mereka punya cabangnya, punya kontak personnya, punya jaringannya. Yang bisa kita lakukan adalah kita membukakan jalan jaringan ke mereka. Kami sering kok kita ada grup alumni sekolah fundraising, namanya komunitas Crazy Fundraiser, Creative Amazing Easy. Kita sering berbagi untuk siapa sih di daerah ini, ada Mbak punya kontak di sini enggak? Mbak punya kenalan di wilayah ini enggak, kayak gitu. Itu sering kita share. Oh, kalau mau bikin program di sini hubungin si A, hubungin lembaga B, itu bisa kolaborasi. Ini sering kita dorong itu ke situ. Begitu. Jadi sering-seringlah ketemu, kenalan, berkontak, mengajak ngobrol dengan banyak pihak untuk terjadinya kolaborasi ini. Nggak bisa ujuk-ujuk, memang nggak bisa langsung, itu pasti melalui proses. Itu aja. Baik, terima kasih Mbak Nur. Masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau Dari sharing? saya Pak Pram. Oke, Pak Pram. dari Pak Rahmat. Bu Nur memang yang udah punya pengalaman ibaratnya kerjasama dengan kelas ini. Kami yang memang dari NGO yang memang masih baru dan ibaratnya ini adalah ide baru, dan bagi kami ini sangat visioning, kelas mendanai program-program NGO dan sebagainya, karena memang itu berkaitan dengan sustainability dan juga sasaran-sasaran dari zakat itu. Pertanyaan kami, karena di forum ini kami mendapatkan pengetahuan yang sangat-sangat luas, apakah akan ada forum-forum berikutnya yang akan diinisiasi oleh host ataupun penyelenggara kegiatan ini untuk kiranya bisa menjembatani atau mengundang badan LAS ataupun semacam dompet Duapa, ACT, untuk bisa kemudian kita mendengarkan mereka kira-kira bagaimana prasyarat untuk bekerja sama dengan mereka. Itu Pak Prats, terima kasih. Itu bisa diagendakan ya, Anik ya. Saya nanti mau lah minta mereka untuk bicara di forum ini, pasti akan sangat senang sekali. Nanti itu Anik yang follow up. Anik yang jawab ini mestinya. Ya, terima kasih Bu Nur. Jadi forum ini kan setiap minggu kalau forum ini, jadi setiap Jumat ya. Untuk sementara kita tentukan tiap Jumat. Jadi saya kira masih bisa saja untuk dimunculkan kembali kalau memang itu masih diperlukan ya. Jadi silakan untuk mengikuti channel ini setiap minggu yang diselenggarakan pada seminggu sekali pada hari Jumat pukul 2 untuk sementara ya. Kalau nanti ada perubahan waktu pasti akan diberitahukan juga ya. Kita sangat terbuka untuk mendiskusikan, ngobrol tentang ya hal-hal berkaitan dengan penguatan organisasi masyarakat sipil atau ya LSM lah, lembaga-lembaga kita, khususnya memang untuk para anggota Konsel LSM Indonesia, tapi juga untuk lembaga-lembaga lain yang direkomendasikan oleh anggota Konsel LSM Indonesia. Itu jadi sangat mungkin untuk nanti diobrolkan lagi juga. Baik, masih ada lagi yang mungkin ada komen atau pertanyaan yang lain?
atau mungkin sharing juga, silakan kalau masih ada. Tidak ada lagi. Nah, oke. Jadi ya menambah sedikit saja. Jadi saya pikir memang kalau salah satu strategi atau cara kita bisa berkomunikasi lebih luas dengan berbagai lembaga yang bisa mendukung kita, memang kecuali kita tadi memperkenalkan ya lewat website itu ya. Jadi di dalam dunia kita ini memang sosial marketing sangat penting. Ya. Jadi misalnya tadi kan Mbak Nur cerita bahwa tiba-tiba Pirak ditawari dari lembaga atau orang yang tidak dikenal. Itu karena memang kebetulan memang Pirak sudah cukup dikenal nama Pirak oleh berbagai kalangan ya. Tapi saya pikir itu juga bukan begitu saja dikenal, pasti melalui proses yang panjang juga bahwa Pirak baik melalui websitenya, tapi juga melalui program-program yang dilakukan, itu sekaligus bisa menjadi sarana atau instrumen untuk memperkenalkan diri kepada publik. Ya. Jadi memang semakin lembaga kita itu dikenal oleh publik, dan lebih-lebih kalau kita mendapatkan stigma yang baik lah, punya citra yang baik lembaga kita itu, saya yakin memang masih akan banyak yang mengajak kerjasama. Ya. Jadi dunia aktivitas seperti kita ini sampai kapanpun masih akan tetap ada, karena selalu ada saja kelompok-kelompok atau masyarakat yang biasanya tertinggal oleh pembangunan dari mainstream pembangunan ya, dan itu masih memerlukan uluran tangan dari teman-teman organisasi masyarakat sipil atau LSM. Itu akan selalu masih ada yang bisa mendukung, dan saya kira nanti trennya ke depan juga akan semakin banyak sebetulnya. Dari dalam negeri misalnya akan semakin banyak. Baik, masih ada pertanyaan? Bentar. Baik, mungkin beberapa poin yang bisa saya sampaikan bahwa kebetulan Konsep LSM juga melakukan studi, paling tidak studi dokumen dari berbagai dokumen perkembangan tentang LSM di Indonesia, maupun berbagai aturan yang berkaitan dengan organisasi masyarakat sipil, atau juga dalam masalah fundraising dan sebagainya. Sekarang ini terus terangkan faktanya itu pendanaan dari luar negeri untuk organisasi masyarakat sipil itu semakin berkurang ya. Dan dengan itu makanya kita harus lebih banyak menggali sumber-sumber yang ada di dalam negeri, termasuk salah satunya adalah dari lembaga amil zakat tadi yang menjadi potensi yang besar dan sangat besar saya pikir ya. Nah, tapi juga kita di satu sisi perlu memperbaiki performan atau profil dari lembaga kita juga. Karena kerjasama di antara lembaga, dua lembaga misalnya, yang sebetulnya sebelumnya tidak kenal, itu pasti harus ada kepercayaan. Dan kepercayaan itu bisa dibangun salah satunya dengan bagaimana kita meningkatkan kualitas atau performan atau kinerja lembaga kita melalui laporan-laporan yang kita buat. Ya. Memang laporan atau dokumen perkembangan organisasi atau program bagi teman-teman di organisasi masyarakat sipil itu masih belum begitu bagus. Ya. Jadi kalau kita disuruh ngobrol, mungkin kita bisa ngobrol 2 hari 2 malam tidak tidur. Tapi pada saat kita ditanya, laporan lu mana? Nah, kita kelabakan karena kita tidak punya laporan. Padahal laporan itu adalah salah satu bukti verifikasi tentang apa yang kita lakukan, tentang siapa lembaga kita dan sebagainya. Itu sangat penting ya. Lebih-lebih kalau kita bisa menampilkan di website kita, itu akan sangat membantu memasarkan dalam tanda petik
organisasi kita. Memang kita ya perlu memasarkan organisasi kita supaya dikenal orang. Nah, kecuali dari LAS tadi sebetulnya juga di Indonesia saya kira sudah cukup banyak ya lembaga-lembaga yang bisa memberikan dukungan untuk kegiatan kita, dan berdasarkan pengalaman memang kalau seperti PMI itu memang mereka punya privilege ya, ada undang-undang khusus untuk mereka bisa menggali dana dari masyarakat, dana publik ya. Ada undang-undang khusus yang mengatur bahwa PMI boleh melakukan penggalangan dana, dan mereka memang cukup besar lah kalau mereka. Kemudian pengalaman lembaga yang lain misalnya juga yang telah distudi oleh teman-teman di Konsil, misalnya Jakarta Feminis itu juga melakukan penggalangan dana lewat medsos ya, lewat Instagram. Kemudian dari dana yang terkumpul itu bisa menyumbang selama pandemi kemarin ini untuk ojol, kemudian untuk komunitas Bunda Mayora, ada Federasi Serikat Buruh Perempuan Indonesia, dan sebagainya. Beberapa lembaga yang didukung oleh Jakarta Feminis berkaitan selama pandemi kemarin itu. Kemudian juga ada Patra Foundation yang juga melakukan penggalangan dana untuk masyarakat. Ada juga yang sekarang ini IKA, ya, Indonesia kemanusiaan, Indonesia untuk kemanusiaan itu ya, yang sudah berjalan cukup lama juga, ini juga melakukan penggalangan dana. Jadi cukup banyak lah. Nah, itu beberapa saya kira peluang-peluang. Jadi mungkin tidak hanya dengan LAS, tapi juga ada lembaga-lembaga yang lain yang bisa dihubungi untuk mendukung kita. Nah, tadi juga ada Mbak Ikma sudah menyampaikan beberapa cara kerjasama dengan LAS tadi ada 6 ya. Nah, lembaga Anda saya kira bisa memilih salah satu strategi kira-kira yang cocok yang mana. Tetapi tentu saja tadi juga harus sebaiknya melalui proses perkenalan dan juga bisa memberikan profil lembaga kita kepada mereka. Nah, ini yang disampaikan Mbak Nur tadi kan juga khusus kebetulan dari komunitas Islam ya. Nah, dari agama-agama lain juga ada itu teman-teman yang lain saya pikir bisa menggali atau mengembangkan dari komunitas agama lain yang juga saya kira punya kepedulian juga, karena salah satu motivasi menyumbang itu adalah berlandaskan keyakinan agama. Hanya saja mungkin memang jumlahnya tidak sebesar yang dimiliki oleh lembaga amil zakat ini, karena jumlah penganut agama lain memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan umat muslim yang ada di Indonesia. Ada potensi, tapi mungkin tidak sebesar yang ada di lembaga amil zakat tadi. Tapi itu tetap menjadi potensi juga, artinya ada banyak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan program dalam rangka menuju atau mencapai visi misi lembaga yang kita dirikan, yang kita geluti bersama. Itu saya pikir beberapa catatan saya untuk mengakhiri sesi ini. Tapi kalau masih ada komentar atau pertanyaan, masih ada waktu juga. Silakan kalau masih ada. Materi sudah dikirim kayaknya oleh Ayo ini. Gimana Ayo? Ya, nanti kami share linknya Pak, seperti Oke. kemarin. Bentar. Oke. Nanti akan di-share linknya. Ya. Baik, saya kira itu saja. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan atau sharing dari teman-teman yang lain, atau Mas Ani masih mau nambah? Ya, saya kira sebagai penutup gitu ya tentang forum ini, ya ini forum ini memang di setting internal, jadi sementara ini berapapun yang ikut kita tetap jalan, karena saya malah suka diskusi kayak tadi yang tektokan langsung. Jadi misalnya
Pak Mul punya kepentingan khusus, jadi kita bisa betul-betul memanfaatkan forum ini untuk diskusi lebih intensif ya. Tapi nanti kalau teman-teman terutama anggota konsil pengen juga mengembangkan ini menjadi forum publik, ya kita diskusikan nggak apa-apa. Karena itu setiap forum kita akan selalu share form usulan ya. Silakan Bapak Ibu klik form itu untuk diisi usulan-usulan. Nah, ya termasuk saya pengennya teman-teman anggota konsil di daerah atau teman-teman lain di daerah itu menyiapkan seseorang atau menyiapkan diri untuk mempresentasikan sesuatu tentang kiprah mereka di daerah, biar teman-teman yang lain itu juga saling paham gitu ya. Jadi tema ini sangat fleksibel, sangat bebas, dan teman-teman bisa mengusulkan narasumber dari daerah atau mengusulkan forum ini menjadi forum publik, ya monggo aja. Nanti kita godok sejauh mana, karena kita baru mulai untuk yang kedua ini. Ya. Terima kasih, itu pesan saya terakhir. Ya, terima kasih Mas Ani. Saya pikir begitu, tambahan yang bagus. Saya pikir memang forum ini adalah forum yang terbuka, walaupun untuk sementara masih terbatas pada anggota konsil dan beberapa lembaga yang direkomendasikannya. Dan saya pikir memang pengalaman di antara lembaga-lembaga itu pun cukup bervariasi, saya pikir. Ada banyak, walaupun mungkin sangat kecil, tapi sangat khas di daerah masing-masing. Itu saya kira sangat baik kalau bisa di-share lewat forum ini, sehingga sekaligus juga untuk memperluas jaringan, saya pikir. Jadi dalam era semacam ini memang jaringan pertemanan mitra itu saya kira sangat penting, supaya itu juga bisa untuk cara bagaimana kita bisa mengakses berbagai resources yang ada di luar organisasi kita. Saya kira jaringan itu sekarang sangat penting. Dunia kita sudah sangat terbuka, dan jaringan pertemanan, kemitraan itu menjadi sangat penting. Baik, kalau tidak ada lagi, saya kira terima kasih. Mau difoto, ayo, atau gimana? Iya, Supaya baik. ada dokumentasi. Silakan kalau bisa membuka. Silakan Bapak-Bapak Ibu untuk membuka Video masing-masing, kamera masing-masing. Ya. Oke. Saya tak dandan sih. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai Terima kasih ketemu semuanya, sampai minggu jumpa. depan. Sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan kita Ya. bergabung lagi. Terima kasih. Ya. Materi Ya. bisa di-share di grup ya. Di grup konsil. Ya, siap Pak. Oke, silakan. Ini.